Buat Blockers, kembali lagi di channel YouTube kita yaitu Blog 29C Production. Hai guys, perkenalkan aku host hari ini yaitu Dwi Larang Septi Praja. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah manajer The Amuba Resto and Cafe, serta beliau adalah ketua Yayasan DKS Muba, juga founder Muba Hijab. Beliau juga adalah ketua Yayasan DKS Muba, serta inisiator forum dan duta genre Kabupaten Musi Banyuasin, dan founder Muba Hijab. So guys, kalian penasaran kan siapa sih bintang tamu spesial kita hari ini? Langsung saja kita ke narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Nama saya Fandi. Saya hari ini diundang hadir di blog ya namanya ya. Iya. Juga buat ke Anda Rusman yang undang-undang untuk podcast hari ini. Guys, jadi hari ini podcast kita tentang bincang para tokoh lagi. Yang kedua yaitu Academy of Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyuasin. Langsung aja guys, kita tanya ke narasumber kita, gimana sih pengalaman-pengalaman beliau sampai sejauh ini, sudah banyak karir serta banyak sekali inspirasi, sudah menjadi sosok inspirasi bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Kepada kakak silahkan. Baik, terima kasih buat host, moderator ya. Kalau mungkin karir itu saya mulai dari 2008 tamat kuliah langsung bekerja, macam-macam, mungkin di perbankan pernah, di telekomunikasi pernah, di perusahaan semen pernah, pokoknya macam-macam. Jadi setelah dari situ baru saya terakhir ke Musi Banyuasin. Di sini saya bekerja di salah satu perusahaan yang dimiliki oleh owner asli orang Muba, The Amuba Holding. Kemudian sampingannya itu, selain itu saya aktif di lembaga sosial. Gitu. Wah, banyak sekali ya kak pengalamannya. Dalam beberapa pengalaman ini kan kak pastinya tidak luput sama tantangan, serta pernah nggak sih kakak itu pernah terpuruk dalam situasi yang mungkin berat banget untuk ngejalannya? Kalau untuk berat ya, Iya. saya dalam hidup saya ini nggak pernah merasa kita itu punya punya masalah yang tidak bisa diatasi, atau sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu pasti bisa kita selesaikan. Semua kesulitan itu pasti ada jalannya. Jadi ketika kita ini seperti bulan ini ya, saya tidak pernah berpikir bakal menjalani 2-3 event. Bulan ini ada 3 event secara mendadak harus dikerjain. Dan itu harus saya bagi waktu, gimana bisa nyelesain yang ini, yang kedua, yang ketiga. Nah itu kalau kita sudah biasa memanajemen waktu kita, mengatur waktu kita, itu pasti itu bisa kita atur. Nah itulah namanya kita perlu belajar cara memanage waktu. Kemudian kita harus belajar membuat planning ya, atau rencana, supaya supaya kita itu jangan merasa ketika datang 3, 4, 5 event langsung kita kayak mana ya kita ngerjainnya, gimana ya cara ini bisa semua dikerjain. Nah itu tidak ada kalau orang yang sudah mengerti dan sudah mengatur cara kerjanya atau planning kerjanya, itu dia sudah gak bingung lagi. Tapi kalau orang yang belum memanage waktunya atau membuat plan atau rencana ke depan dia, atau plan kehidupannya ya, dia pasti akan berantakan.
karena bingung kan, apalagi kalau nanti tiba-tiba ada apa namanya, urusan keluarga. Nah, makin bingung lagi kan, urusan keluarga harus, kerjaan harus, yang mana dua-dua itu sebenarnya sangat penting. Nah, itu gimana cara kita tuh memanage waktu sama membuat plan dalam hidup kita. Oke. Terus Kak, untuk Kakak kan sebagai ketua Yayasan DKS Muba. Iya. Apa aja sih Kak kegiatan di DKS Kabupaten Muba itu? DKS Muba, Iya. DKS Muba itu kepanjangannya ya, kita kasih tahu Iya. dulu. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih DKS. Iya, Ya. DKS itu adalah Duta Kesetiakawanan Sosial. Duta Kesetiakawanan Sosial itu apa? Yaitu duta-duta sosial atau relawan-relawan sosial. Nah, relawan sosial itu siapa? Itu bisa pelajar, bisa masyarakat, bisa orang tua, namanya relawan, ya kan? Nah, relawan sosial, lembaga relawan sosial ini banyak. Ada salah satunya Basnas, ya kan? Itu kan relawan sosial, Ikatan Zakat Indonesia, IZI, dan lain-lain. Termasuklah Yayasan Duta Kesetiakawanan Sosial. Bedanya apa? Iya. Kalau itu lembaga khusus untuk misalnya ngumpulin zakat atau apa. Nah, Yayasan Duta Kesetiakawanan Sosial ini adalah yayasan yang mencakup untuk relawan-relawan, supaya eh, relawan yang punya jiwa sosial. Jadi mencakup relawan-relawan atau pejuang-pejuang sosial yang apa ya, dia punya apa namanya, kalau kita bilang apa ya, hati nurani ya, Iya. atau bilang feeling, apa bahasa Inggrisnya tuh feeling, Feeling interest. feeling instant, ketika ngelihat orang susah, aduh, gitu kan, Iya. langsung dia cus bantu. Nah, itu tidak semua orang kan ada. Iya Kak. Nah, itulah gunanya yayasan itu, membuat suatu yayasan atau lembaga untuk mendidik anak-anak muda atau pelajar-pelajar muda itu biar bisa paham dan mengerti apa itu sosial, apa itu jiwa sosial, gitu. Oke Kak. Kalau untuk rekrutmen Duta Kesetiakawanan Sosial itu gimana aja sih Kak persyaratannya? Kalau rekrutmen Duta Kesetiakawanan Sosial itu kita tuh memang dikhususkan untuk pelajar. Oh iya, pelajar. Ya. Berarti cuma pelajar Kak? Iya, jadi itu sebenarnya pelajar dan mahasiswa ya. Iya. Cuman kalau di Musi Banyuasin ini banyaknya pelajar yang minat. Kalau mahasiswa itu kurang. Tapi kalau di kita yang di Sumatera Selatan itu banyak kuliah malah daripada pelajar. Gitu. Nah, salah itu pelajar, kemudian dia mempunyai jiwa sosial. Ya aku bilang tadi lah, yang saya bilang mempunyai feeling interest. Itu kemudian dia mau berkorban. Otomatis dia kalau menolong orang, dia pasti mengeluarkan uang pribadinya, ya kan? Iya. Kayak gitu kan, walaupun itu hanya berapa kan, berarti harus rela berkorban dong, ya kan? Iya Kak, betul. Terus Kak, Kakak itu juga founder Mubah Hijab. Mubah Hijab itu berapa tahun sekali sih Kak diadain? Nah, untuk Mubah Hijab itu terakhir kita buat 2023. Nah, kita belum tahu ya kan, Mubah Hijab ini kan dia itu tidak di bawah dinas. Jadi dia berdiri sendiri. Oh, berarti itu berdiri sendiri. Oh, Lembaga iya. ya Kak? Atau Yayasan Mubah Hijab. Oh, yayasan. Jadi dia itu tidak di bawah naungan dinas. Kalau duta sosial ini masih di bawah naungan dinas, naungan ya, bukan kepunyaan dinas, tapi di bawah naungan. Jadi kita itu masih dibimbing oleh dinas, dibantu oleh dinas sosial, disupport oleh dinas sosial. Apalagi Pak Kadisnya yang betul-betul senang senang turun ke masyarakat. Apalagi anak-anak sekolah diajarin gimana berjiwa sosial. Makanya Bapak Kadis Sosial itu berpesan untuk anak-anak yang ikut duta sosial ini agar diberikan pendidikan dulu. Jadi dia tidak hanya ikut dapat selempang sama piala. Ya kan, kalau pageant kan kayak gitu kan. Iya. Ikut itu hanya untuk dapat piala sama selempang, aku bangga nih jadi ini dapat. Nah, bukan itu kalau kami. Nah, kalau Pak Gadinsos itu pengennya tuh anak-anak itu memang benar-benar yang didapat itu bukan selempang pialanya, tapi
rasa feeling interestnya itu dapat, jiwa sosialnya itu dapat. Jadi ketika selesai duta kesejahteraan sosial, dia nanti turun ke lapangan tanpa kita lagi, dia udah bergerak sendiri, dia udah mengajak masyarakatnya, udah mengajak masyarakat, udah mengajak keluarga, mengajak temen gitu. Oke guys, kan Kak Fandi ini udah cerita banyak nih tentang pengalaman sama dunia pekerjaannya. Penasaran gak sih apa motivasi dan tips and triknya dari Kak Fandi bisa sampai sekarang ini? Apa sih Kak? Coba spill dulu. Tips ya, Iya. tipsnya ini sebenarnya eh, kita itu komunikatif. Komunikasi. Kita harus bisa komunikatif atau berkomunikasi dengan siapapun, baik dengan kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Kenapa? Karena kalau kita bisa berkomunikasi, orang mudah dekat dengan kita, ya kan? Mau kalangan kecil itu misalnya tukang beca, tukang apa, pemulung, ya kan? Iya. Kalangan menengah itu apa? Ya kalangan menengah itu mungkin yang kayak keluarga-keluarga masyarakat, ya kan? Ada kalangan atas itu ya mungkin pejabat atau apa. Kita bisa berbaur, bisa berbagi dengan mereka, maksudnya bisa berkomunikasi sama mereka. Kenapa? Jadi kita ini tidak menjadi seorang introvert, ya. Kalau introvert kan susah Iya Kak. berkomunikasi dengan luar kan. Nah, jadi orang yang benar-benar ekstrovert, ya. Kalau memang kita introvert, kita belajar membuka diri kita. Kedua, tipsnya jujurlah, ya kan. Jadi ngomong sama siapapun kita harus jujur, jangan kita tuh berbohong, nanti ketahuan loh kalau orang suka berbohong. Ketiga, yang paling saya iniin sama teman-teman di situ, jangan menjadi orang toksik. Tahu nggak orang toksik? Sekarang banyak orang toksik, Kak. toksik iri dengan kita, ya kan. Iya Kak. Harusnya kan ketika misalnya siapa namanya, Mayang ya, Dwi. Dwi, misalnya Dwi ini ikut pageant juara, ya kan, pasti ada yang toksik sama Dwi, iri. Iya. Ya harusnya dia jangan iri, justru dia itu harusnya harus mengajak atau mendekatkan diri dengan Dwi. Untuk apa? Untuk belajar gimana sih bisa menjadi juara, kan gitu kan. Bukan dia malah menjelek-jelekan kita, saking irinya itu, akhirnya macam-macam penyakit ada di dia. Tahu kan macam-macam penyakit? Penyakit hati maksudnya. Iya. Ada sombong, ada angkuh, ada iri hati, ada suka gibah, ada apa lagi? Penyakit hati, banyak kan penyakit hati. Nah, itu jangan. Kenapa? Semua yang punya penyakit ini kebanyakan itu orang nggak suka sama dia, ya kan? Iya Kak. Ya kan? Pasti dibenci orang, ya kan? Kalau kita mau disenangin orang dari atas sampai bawah, ya itu saya bilang, jadi orang yang simpel aja. Kedua, cueknya itu bukan cuek nggak peduli ya, Iya Kak. cuek terhadap omongan-omongan orang. Iya. Fokus sama diri sendiri Fokus ya Kak. pada diri sendiri, bukan cuek kita nggak mau bantu orang, Iya. tapi cuek kalau ada orang yang ngejelek kita, yang tadi tuh, yang ada orang toksik, ada yang lain-lain tuh, kita cuek aja. Iya. Gak usah kita dengerin, gak usah kita masukin ke hati, itu jadi penyakit. Iya. Makanya kalau ada orang ngejelekin kita, biarin lah. Kadang kita seperti itu kan, Iya. suka-suka lu lah, nggak gue pikir orang lu nggak kenal gue, nah istilahnya Iya, gitu kan. betul. Iya, Siapa Kak. lu kan gitu. Yes, hidup gue, hidup lo kan gitu kan. Gue nggak ikut campur urusan lo jangan ikut campur urusan gue, kan gitu istilahnya. Itulah bahasa anak muda gitu. Betul ya. Udah sekarang Langsung aja kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu Academy of Duta Kesatria Kawanan Sosial Musi Banyuasin. Apa aja sih Kak rangkaian kegiatan acara yang dilakukan? Terus ada nggak sih karantina selama kegiatan itu? baik. Rangkaian acara itu agak panjang tahun ini. Kalau tahun lalu itu enggak, tahun ini memang kita buat panjang.
Bedanya apa ya kak? Bedanya tahun lalu itu tidak ada akademi. Kalau tahun ini ada akademi. Jadi tahun lalu itu belum ada pendidikan, tahun ini dibanyakan pendidikan. Seperti saya bilang tadi kan, kalau pageant itu kan anak-anak Gen Z itu kan berpikir, aku ikut ini biar dapat selempang, Betul. biar aku dibilang duta, ya kan? Benar nggak? Benar. Kalau di duta sosial ini enggak. Kamu kalau mau dapat selempang itu pendidikan dulu. Iya. Nanti dilihat tuh pendidikan itu siapa yang bagus itu yang masuk grand final. Jadi kita ini nggak salah rekrut. Kalau tahun lalu ya saya mau maaf aja, saya bilang saya agak lumayan salah rekrut karena tidak ada pendidikan. Kita belum bisa melihat orang-orang karakter orang. Jadi banyak yang alumni yang kemarin tuh gak aktif. Kan kita mencari duta sosial yang aktif kan, Iya. bukan yang gak aktif. Betul. Benar nggak? Bener kak. Kalau kita rekrut orang yang gak aktif, untuk apa kita buat duta ngabisin Iya. duit, dia kan? Ya buat acaranya kan nggak gampang kan, apalagi ini tidak ada anggaran dinas, kita cari sendiri, ya kan? Termasuk Makanya event yang besar. Ya, Kak? event yang besar, makanya tahun ini tidak langsung kamu gampang mencari selempang. Makanya tahun ini dari beberapa orang mengkerucut banyak mundurkan diri. Oh banyak kak yang mengundurkan diri. Gak sanggup. Itu kita cari, itu yang kita cari. Kita cari apa? Yang sanggup, yang tahan mental. Berarti ini mereka ini yang bakal jadi juara. Sanggup dimarahi, sanggup disuruh ke lapangan, sanggup mereka sendiri ke lapangan. Benar Karena nggak? memang benar-benar kesetia kawanan itu ya kak. Kesetia Sosial. kawanan. Kan kita buat kesetia kawanan sosial. Kalau kamu nak ikut pageant yang ini ya pageant lain aja, nggak usah pageant ini. Betul ya. Pageant yang gampang-gampang baik dapat selempang banyak kan? Di Palembang banyak kan? Yang nggak susah kan? Kalau di sini susah. Saya ada aja juga salah satu finalis kan? Iya. Salah satu semifinalis. Gitu, yang berhasil bertahan. Ini semifinal ini kan kita ada 30. Nah nanti kan habis Jumat kan sudah masuk pendidikan nih, Jumat ini. Saya bisa bilang saya berani taruhan, istilahnya taruhan ini ya. Saya yakin itu pasti ada yang mundur, tidak 30. Yang nggak siap mental ada pasti. Ya kalau bagi saya, ya kak mungkin panitia kak ini nggak sampai kak 30, coach sampai 30, biarin. Orang nanti kan grand final kita cuma cari 20 kok, 10-nya kita sisihkan. Ya kalau misalnya di semifinal dia mundur, bagus dong. Buat semifinalis nggak banyak saingan. Iya kak. Ya kan? Semakin Iya. itu besar kesempatan untuk Iya. yang lain maju. 15 cowok, 15 cewek. Berarti kan nanti terbuang 5 cowok, 5 cewek kan? Kalau akhirnya 20 kan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba di semifinal mundur ada berapa dua atau ini, kan seneng yang semifinalis mundur saingan dia. Kan? Saya pun senang, nggak banyak orang. Saya nggak pusing, yang mana anak dibuang nih, mana yang nggak diluluskan, benar nggak? Benar. Jadi dari interview itu sampai 100 ya lebih ya, berkurang sampai kita masuk di pendidikan awal. Nah, psikotes ya pendidikan awal, banyak mundur. Terus kita masuk lagi ke penyisihan, mundur lagi, berkurang lagi. Akhirnya dari 40 berapa ya, 40 lebih yang kemarin penyisihan, akhirnya cuman 30. Nah 10-nya 15-nya lagi 45 ya, 15-nya lagi tersisihkan. Ini 30 bakal kita ambil 20, tersisihkan 10. Berat ya. Nah pendidikannya ini lebih berat lagi, ya kan? Selama seminggu ini, minggu depan pendidikan. Nah nanti baru diumumkan siapa yang masuk ke grand final. Setelah pendidikan itu, grand final itu masih lama lagi, bulan 9 kita baru grand final. Jadi sebulan Agustus itu bisa belajar lagi mereka pendidikan lagi. Katanya kok bang kok lama, bang capek lah memang. Kalau nggak sanggup ya mundur.
Ya kalau kamu ingin jadi duta sosial benar-benar kayak gitu, kamu ikutin gitu. Itu ya guys. Harus sanggup berarti. Karena harus mengemban amanah dan tugas ya Ya Kak. benar. Jadi Kak, urutan rangkaiannya itu dari bulan berapa sampai bulan berapa? kita kita ini dimulai, ini bulan Juli ya, Iya, kita mulainya tuh bulan Juni. Juni kemarin. Ya interview sampai yang pendidikan tadi, terus masuk yang tahap ini, Iya. pendidikan kedua. Kan kemarin pendidikan pertama, habis itu penyisihan tuh kan. Nah pendidikan pertama itu penyisihan, ada habis itu penyisihan, ujian dan lain-lain, kemudian pengumuman, kemudian sekarang masuk ke tahap pendidikan untuk kedua, semifinal. Baru nanti semifinal sudah pendidikan dua, dikasih ilmu, belajar apa semua ya. Yang paling penting di sini ini ilmu komunikasi, ilmu sosial, akhlak, attitude, itu yang kita terapkan. Akidah, ya kalau kita kan kebetulan muslim semua tadi itu, jadi ada dikasih akidah, akhlak. Jadi banyak materi yang betul-betul itu mengena ke pribadi. Kalau yang pendidikan pertama adalah kesosialan, tentang sosial dari dinas. Nanti mereka akan mendapatkan lagi pendidikan dari dinas di tahap final. Tapi tentang akhlak itu di tahap kedua ini. Semuanya tentang akhlak. Nanti di tahap ketiga setelah dapat yang finalis baru public speaking, mereka belajar cara ngomong, ya kan? Kemarin sudah ada sekali di tahap pendidikan pertama, tapi itu belum masih dasar-dasar materi. Tapi nanti tahap ketiga mereka langsung belajar gimana langsung ngomong. Jadi banyak kan sebenarnya ilmu yang akan dapat. Rugi bagi yang mundur, rugi yang tidak mau mengikuti aturan-aturan dari panitia. Padahal kalau dia ikutin nanti dia bakal dapat ilmu yang tidak dia dapat. Kan ilmu itu gratis, dia dapat gratis. Iya Kak. Kan tidak dipungut biaya di sini. Gitu. Jadi untuk para adik-adik duta Kesetiakawanan Sosial MUBA tahun ini semangat ya. Harus sanggup kata Kak Pandi. Kuncinya harus sanggup ya Kak. Sanggup mental Bertahan dan sampai fisik. akhir. Apa aja sih Kak kriteria yang untuk lebih ke menjadi duta Kesetiakawanan itu? Ya. Menjadi the winner ya. Iya. Ya tadi yang pertama, masalah pintar itu biasa, ya kan? Seorang duta memang harus pintar. Iya. Jadi itu bukan syarat, benar nggak? Yang kedua, yang betul-betul di duta sosial itu adalah jiwa sosial tadi, feeling interest, ya kan? Iya. Kalau itu nggak ada, berarti dia bukan duta sosial. Betul sih ya. Itu duta biasa kan? Ketiga, dia mau berkorban. Ya berkorbannya apa? Ketika ke masyarakat dia bisa ngeluarin uang sendiri. Ketika dia ngelihat ada pemulung, kasihan nian, aku beli aku abe, kan keluar duit kan. Ya berarti kan itu udah tumbuh rasa feeling interestnya, ya kan, jiwa sosialnya. Itu berarti kita sudah benar mendidik dia tanpa kita suruh kan. Iya betul. Gitu. Kalau sekarang orang luar, keluarganya aja, kalau misalnya yang susah dia bantu, itu sudah feeling interest, ya kan? Nah terus keempat, wawasan. Dia memang harus dapat wawasan, harus benar-benar bisa wawasan. Ketiga, komunikatif, yaitu public speakingnya harus bagus. Karena apa? Nanti the winner ini akan dikirim ke Sumsel, Lanjut tingkat lanjut provinsi ke berarti. Sumsel. Iya. Nah kita tahun lalu juara 1 cewek, ya, juara 3 yang cowok. Jangan sampai MUBA tahun ini nggak juara, malu dong nggak mempertahankan predikat. Iya harus Ya minimalnya 2 itu, satunya juara kan, tetap juara 1 itu. Jangan sampai pengganti malah nggak juara. Sama lah kayak ini juga, saya ini ada 2 yang harus saya majukan ke tingkat tahun ini 3 duta sosial. Akan nanti yang menang ini akan ke Sumsel tahun ini. Duta genre Agustus ini, yang maksudnya saya bantu untuk mentorin ya, dan temenin mereka ke Sumsel. Nanti ini yang kita mau ada baru pelopor anak MUBA, itu mau kita buat yang tadi tuh. Yang baru.
segera nanti saya akan ajak dari dinasnya ya untuk podcast di sini, jadi bisa sekalian memperkenalkan apa pelopor Iya. mobile itu kan. Pasti, Itu untuk pasti anak. banyak yang penasaran sih Iya, Kak. apalagi pelopor anak itu memang lebih ke anak SMP, tapi SMA bisa ikut, tapi dominan ke SMP anak-anak ya, bukan duta untuk yang remaja kan. Kalau kelas 2 kelas 3 kan udah mulai masuk remaja, ini mungkin yang kelas 1 SMA nya Yang berarti baru-baru baru ya. SMP kan. Nah itu duta anak, namanya anak kan. Nah, Iya. nanti ya itu next lah pembahasannya kan, tunggu aja Next ya podcast guys, berikutnya di channel inilah guys. di channel blog ya. Iya. Nanti hadir lagi kita bahas tentang yang pelopor anak mobile gitu. Oke guys, udah banyak sekali ilmu serta motivasi tips and trick dari bintang tamu kita hari ini, Kak Fandi El Frizi. Beliau adalah seorang yang menjadi pageant lovers, Pageant tuh trainer. pageant trainer. Ulang ya, Pageant Kak. lover. Pageant lover tuh berarti saya yang mencintai pageant. Iya. Itu biasanya Gen Z karena saya udah tua. Oke guys, kita sudah mulai mencapai penghujung acara. Banyak sekali motivasi, tips and trick yang kita dapat dari hari ini dari narasumber kita yang sangat spesial hari ini, Kak Fandi El Frizi. Beliau adalah pageant trainer, ketua yayasan DKS Muba, serta inisiator forum dan duta genre Muba dan founder Muba Hijab. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan hari ini. Dan guys, sebentar lagi narasumber kita ini ulang tahun loh guys. Hari ini. Iya guys, hari ini loh guys. 11 Juli. Jadi kami ucapin selamat ulang tahun ya Kak. Amin. Dari tim Blok 29C Production. Semoga semakin melejit dan berkembang lagi karirnya. Semakin saya sih nggak tahu ya, kemarin kita mungkin dari Dwi kan sebelumnya 2022 itu kan masih dikit ya pageant di sini ya. Nah setelah 2002 baru banyak pageant. Nah jadi pengen banyakin pageant Banyakin pageant supaya Gen Z itu banyak pilihan mana yang bisa diikutinnya. Oke. Gitu. Itulah tujuan yang pengen kita buat kan. Iya, harapan di tahun ini. Harapan di tahun ini. Atau membangun banyak pageant-pageant supaya anak-anak Gen Z di Muba bisa mengikuti, bisa mendapatkan ilmu. Kedua harapan supaya anak Muba ini tidak kalah dengan kabupaten lain. Kita bisa buktikan banyak sekarang dari kita yang pageant-pageant dari Kuyung Kupe yang masuk di Putra Putri Sriwijaya juara, ya kan? Duta Sosial juara 1 kemarin. Duta Genre sebentar lagi kita mudah-mudahan bisa juara. Karena Duta Genre tahun lalu nggak juara. Muba belum ada. Iya. Jadi ada dikirim perwakilan tapi dia juara. Saya minta pemenang sekarang harus bisa juara. Terserah mau yang cowok atau cewek. Kenapa? Biar tetap bertahan Muba itu. Jadi di Sumatera Selatan itu Muba ini tidak, jadi anak-anak saya kabupaten dan kota lain itu tidak sepele dengan anak Muba, ya kan? Iya. Bisa loh anak Muba juara, gitu. Karena selama ini kan kalau mereka yang juara terus kan kita ini gimana gitu kan pandangan mereka kan. Gitu. Itulah harapan saya supaya anak-anak Muba bisa gitu. Dan satu lagi mungkin nanti kami nak info juga, kita ada buat acara juga tanggal 26-27 ya, Iya. lomba basket. Nah Gimana ya? silakan nanti ya hubungin kita Iya. di stable. Oke, di stable ya guys. Stay tune guys. Oke guys, sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih Kak udah hadir di podcast hari ini. Jangan lupa guys saksikan podcast hari ini di channel YouTube kami yaitu Blog 29C Production. Thank you for watching guys.
See you.